Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah sederhana dengan dinding kayu dan atap genting yang mulai berlumut. Rumah itu milik Pak Darto, seorang petani tua yang hidup bersama istrinya, Bu Sumi. Mereka tinggal di sana bersama anak laki-laki semata wayangnya, Bima, yang baru saja menikah dengan seorang perempuan bernama Sari. Sari adalah menantu yang tampak ideal. Wajahnya manis dengan senyum lembut, tutur katanya halus, dan sikapnya penuh hormat kepada kedua mertuanya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk memasak sarapan, menyapu halaman, dan menyiapkan kopi untuk Pak Darto. Bu Sumi sangat menyayanginya, bahkan lebih dari anaknya sendiri. Tetangga-tetangga juga memuji Sari, mengatakan betapa beruntungnya keluarga Pak Darto mendapatkan menantu sepertinya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan Sari. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya secara pasti. Bima hanya berkata bahwa mereka bertemu di kota, dan setelah pacaran singkat, mereka menikah. Tidak ada keluarga yang datang di pernikahan Sari, hanya beberapa orang yang mengaku teman lama. Anehnya, setelah menikah, Bima yang biasanya keras kepala dan suka berdebat dengan orang tuanya, menjadi lebih penurut. Ia lebih banyak diam dan selalu menuruti apapun yang dikatakan Sari, seolah-olah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pak Darto dan Bu Sumi tentu saja senang. Mereka berpikir bahwa ini adalah pengaruh baik dari Sari. Menantu perempuan memang harus bisa membawa perubahan positif dalam keluarga, kata Bu Sumi kepada tetangga-tetangganya. Namun, di balik semua senyum dan sikap manis itu, Sari menyimpan rahasia besar. Setiap malam, ketika semua orang sudah tidur, ia akan pergi ke belakang rumah, tepat di bawah pohon besar yang sudah tua. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukannya di sana, tetapi anjing-anjing desa sering menggonggong tanpa sebab di tengah malam. Beberapa tetangga mengaku pernah melihat sosok bayangan berdiri di dekat pohon itu, tetapi mereka tidak pernah berani mendekat. Di dalam rumah, perlahan-lahan terjadi perubahan. Tanaman di halaman yang dulu subur mendadak layu tanpa alasan. Ayam-ayam peliharaan Pak Darto sering ditemukan mati secara misterius dengan bekas gigitan aneh di tubuhnya. Udara di rumah itu juga terasa lebih dingin daripada biasanya, bahkan ketika matahari bersinar terik. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan pada Bima. Ia sering terlihat lesu dan linglung. Matanya cekung, tubuhnya semakin kurus, dan ia sering terbangun di malam hari dengan tubuh basah oleh keringat. Ketika ditanya, ia hanya menjawab bahwa ia mengalami mimpi buruk, tetapi tidak bisa mengingat apa yang ia mimpikan. Sari, di sisi lain, justru semakin terlihat segar dan berseri-seri. Ia seperti tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di rumah itu. Setiap hari ia mengenakan kebaya yang tampak semakin bagus, seolah-olah baru dibeli, meskipun semua orang tahu bahwa ia dan Bima tidak memiliki banyak uang. Pak Darto dan Bu Sumi tidak curiga sedikit pun. Bagi mereka, Sari adalah berkah yang diberikan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa di balik kelembutannya, menantu kesayangan mereka menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Tirai di jendela dapur berkibar-kibar, menimbulkan suara gemerisik yang mengganggu ketenangan rumah kecil itu. Pak Darto yang sedang duduk di teras sambil menghisap rokok kreteknya merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah desa itu ditelan oleh kesunyian yang mencekam. Di dalam rumah, Bu Sumi terbangun dari tidurnya. Tenggorokannya terasa kering, membuatnya bangkit untuk mengambil air di dapur. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat pintu belakang rumah sedikit terbuka. Angin malam yang dingin masuk melalui celah pintu, membuat bulu kuduknya meremang. Siapa yang lupa menutup pintu, gumamnya pelan. Dengan ragu, ia melangkah ke dapur dan menutup pintu itu rapat-rapat. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih dari luar rumah. Suara itu terdengar seperti gumaman, nyaris seperti seseorang sedang berbicara sendiri. Ia menempelkan telinganya ke dinding, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu berasal dari bawah pohon tua di belakang rumah. Ia mengintip melalui celah jendela dan melihat sosok Sari berdiri di sana,
mengenakan kain jarik yang membalut tubuhnya. Kepalanya menunduk, tangannya seperti memegang sesuatu, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Jantung Bu Sumi berdegup kencang. Ia ingin memanggil Sari, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Perasaan takut merayap di benaknya. Ia memilih kembali ke kamarnya dan berusaha tidur, meskipun pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Pagi harinya, suasana rumah tetap seperti biasa. Sari menyiapkan sarapan dengan wajah cerah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bu Sumi mengamatinya dengan seksama, mencoba mencari tanda-tanda aneh, tetapi menantunya itu tetap tersenyum seperti biasa. Namun, keanehan mulai terjadi satu persatu. Beberapa hari kemudian, sapi peliharaan Pak Darto ditemukan mati secara misterius. Tidak ada luka terbuka, tetapi mulutnya berbusa dan matanya membelalak ketakutan. Pak Darto menggeleng-geleng, mencoba mencari alasan masuk akal. Mungkin kena penyakit, gumamnya, meskipun di dalam hati, ia merasa ada yang tidak beres. Bima juga semakin aneh. Ia lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Ia sering duduk termenung di halaman rumah dengan tatapan kosong. Ketika Bu Sumi bertanya, ia hanya menggeleng dan tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya singkat. Namun, suatu malam, Bu Sumi kembali terbangun. Kali ini, ia mendengar suara berbisik di dalam kamar Bima dan Sari. Ia mendekatkan telinganya ke pintu dan mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. "Aku sudah melakukan apa yang diminta. Aku akan memberinya lagi." Suara Sari terdengar lirih, hampir seperti gumaman. Bu Sumi menahan napas. Ia merasa ada yang tidak beres. Perlahan, ia berjalan kembali ke kamarnya, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, perasaan takut mulai menyelimuti hatinya. Ada sesuatu yang salah dengan Sari. Ia yakin akan hal itu. Keanehan lain terjadi keesokan harinya. Beberapa tetangga mulai mengeluh bahwa mereka sering mendengar suara-suara aneh dari rumah Pak Darto. Suara langkah kaki di tengah malam, bayangan yang melintas di jendela, bahkan suara tangisan samar yang tidak jelas asalnya. Pak Darto hanya tertawa ketika mendengar cerita itu. "Ah, kalian ini terlalu banyak berhayal," katanya sambil menghisap rokoknya. Namun, Bu Sumi tidak bisa mengabaikan semua ini. Ia mulai memperhatikan Sari lebih dekat. Menantunya itu tampak semakin cantik setiap hari, kulitnya semakin cerah, wajahnya semakin bersinar. Tidak seperti Bima yang semakin kurus dan lemah. Puncaknya terjadi saat Bu Sumi tidak sengaja menemukan sesuatu di dalam kamar Sari. Saat membersihkan rumah, ia menemukan sebuah bungkusan kecil di bawah tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada segumpal rambut yang dicampur dengan sesuatu yang terlihat seperti tanah merah dan potongan kecil kain yang tampak familiar, kain dari baju Bima. Bu Sumi terhenyak. Tangannya gemetar saat memegang benda itu. Ia segera menutup bungkusan itu dan meletakkannya kembali di tempatnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Sari. Ia yakin bahwa menantu kesayangannya itu menyimpan rahasia kelam. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus berbicara dengan Pak Darto? Atau mungkin langsung bertanya kepada Sari? Bu Sumi memutuskan untuk menunggu. Ia ingin mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan. Namun, ia tidak tahu bahwa menunggu bisa menjadi keputusan yang paling berbahaya. Matahari baru saja tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit desa. Di rumah kayu milik Pak Darto, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Bu Sumi duduk di dapur, tangannya sibuk mengulek bumbu, tetapi pikirannya melayang pada sesuatu yang terus menghantuinya sejak beberapa malam terakhir. Pikirannya masih terpaku pada bungkusan kecil yang ia temukan di bawah tempat tidur Sari. Rambut, tanah merah, dan potongan kain Bima, semua itu mengarah pada sesuatu yang tidak bisa ia cerna dengan akal sehat. Rasa takut dan curiga bercampur menjadi satu. Malam itu, ketika mereka semua berkumpul untuk makan malam, Bu Sumi memberanikan diri untuk memperhatikan menantunya lebih dekat. Sari terlihat lebih cantik dari biasanya. Kulitnya begitu halus,
matanya berbinar, dan ada aura berbeda di wajahnya. Namun, yang paling membuatnya bergidik adalah tatapan Sari. Tatapan yang penuh kemenangan. Saat Bima hendak menyuapkan makanan ke mulutnya, Bu Sumi melihat tangannya gemetar. Ia tampak lemah, seperti kehilangan tenaga. "Nak, kau kenapa? Kau sakit?" tanya Bu Sumi, nada suaranya penuh kekhawatiran. Bima tersenyum lemah. "Aku hanya kurang tidur, Bu. Mungkin kelelahan." Sari langsung meraih tangan suaminya dan tersenyum lembut. "Aku sudah membuatkan jamu untuk Bima, Bu. Dia hanya butuh istirahat." Bu Sumi menelan ludah. Ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, tetapi tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Pak Darto, seperti biasa, tidak terlalu peduli. Baginya, ini hanya masalah biasa. Namun, malam itu, sesuatu terjadi. Saat Bu Sumi hendak pergi tidur, ia mendengar suara langkah kaki di dapur. Ia berpikir mungkin Sari tengah membereskan sesuatu. Namun, rasa penasarannya membuatnya mengintip dari balik tirai kamar. Ia melihat Sari tengah berdiri di depan tungku, memegang sebuah mangkuk tanah liat. Di dalamnya, ada cairan hitam pekat yang mengepul, mengeluarkan aroma menyengat. Sari menggumamkan sesuatu, sebuah mantra yang terdengar lirih tapi jelas bukan bahasa biasa. Jantung Bu Sumi berdetak kencang. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Perlahan, Sari menuangkan cairan itu ke dalam kendi air minum di meja makan. Bu Sumi tersentak mundur. Napasnya tersengal. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan, ini kenyataan. Ada sesuatu yang jahat dalam rumah mereka. Pagi harinya, Bu Sumi mengambil keputusan. Ia harus berbicara dengan Bima. Ketika Sari pergi ke pasar, ia masuk ke kamar anaknya. "Bima, ibu ingin bicara." Bima, yang duduk di tepi ranjang dengan mata sayu, menoleh. "Ada apa, Bu?" Bu Sumi menggenggam tangan anaknya. "Kau merasa ada yang berubah dalam dirimu? Kau merasa aneh akhir-akhir ini?" Bima terdiam, matanya menerawang. "Aku sering merasa lemas, Bu. Dan, aku sulit mengingat mimpiku. Tapi setiap kali bangun, aku selalu merasa sangat lelah." Bu Sumi menarik napas dalam. "Bima, ibu melihat Sari melakukan sesuatu semalam. Dia memasukkan sesuatu ke dalam air minum kita." Bima mengerutkan kening. "Apa maksud ibu?" "Sari bukan perempuan biasa," suara Bu Sumi bergetar. "Ibu curiga dia melakukan sesuatu pada kita, terutama padamu." Bima menggeleng, ekspresi wajahnya berubah. "Tidak, Bu. Sari mencintaiku. Dia istri yang baik." Bu Sumi menggenggam tangan Bima erat. "Kau tidak melihat apa yang ibu lihat. Kau berubah, Bima. Kau semakin lemah sementara Sari semakin kuat." Bima menarik tangannya, berdiri dengan ekspresi marah. "Bu, aku tidak mau mendengar hal-hal buruk tentang istriku." Bu Sumi terkejut dengan reaksinya. Ini bukan Bima yang ia kenal. Anaknya yang dulu penurut kini membela Sari habis-habisan. Malam itu, ketegangan semakin memuncak. Bu Sumi sengaja tidak meminum air di kendi. Ia hanya pura-pura minum. Ketika malam semakin larut, ia kembali mengintip keluar jendela. Sari kembali ke bawah pohon tua itu. Namun kali ini, ada sesuatu yang lain. Ia tidak sendirian. Sebuah bayangan hitam berdiri di hadapannya. Sosok tinggi dengan mata merah menyala. Sari berbicara dengannya, menyerahkan sesuatu yang terlihat seperti potongan kain milik Bima. Bu Sumi menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia tahu, ini lebih buruk dari yang ia duga. Sari bukan hanya menantu biasa. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, suasana di rumah Pak Darto semakin mencekam. Bu Sumi tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus dihantui bayangan sosok hitam bermata merah yang ia lihat di bawah pohon tua. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Sejak pagi, Bima semakin lemas. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan kulitnya terlihat pucat.
Ia lebih banyak diam dan tidur sepanjang hari. Ketika Bu Sumi mencoba membangunkannya untuk sarapan, ia hanya menggeleng lemah. "Bu, aku nggak lapar," gumamnya pelan. Bu Sumi menatap wajah anaknya yang semakin tak bertenaga. Hatinya semakin gelisah. Ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ia tahu ada sesuatu yang menggerogoti tubuh Bima. Di meja makan, Sari tetap seperti biasa. Wajahnya berseri-seri, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Ia duduk dengan anggun, menikmati sarapannya dengan tenang. "Bima kelihatan makin lemah," ujar Bu Sumi, mencoba mengorek informasi. Sari tersenyum tipis. "Dia memang kurang istirahat, Bu. Tapi saya sudah siapkan jamu untuknya. Nanti sore saya suapi, biar cepat pulih." Bu Sumi diam. Kata-kata Sari terdengar begitu manis, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu ada yang tidak beres. Perasaannya semakin tidak enak. Malam harinya, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon di belakang rumah bergoyang keras. Bu Sumi kembali terjaga. Suara gemerisik dari dapur membuatnya tersentak. Ia keluar dari kamar dengan langkah hati-hati. Dari balik tirai, ia melihat Sari berdiri di depan kendi air, menuangkan sesuatu ke dalamnya. Sebuah cairan kehitaman, mengeluarkan aroma anyir yang menusuk. Bu Sumi menahan napas. Tangannya gemetar. Ia harus melakukan sesuatu. Saat Sari kembali ke kamar, Bu Sumi segera melangkah ke meja makan. Dengan hati-hati, ia mengambil kendi itu dan menumpahkan isinya ke tanah di luar rumah. "Kita lihat siapa yang menang, Sari," bisiknya. Namun, keesokan harinya, hal aneh terjadi. Saat Bu Sumi bangun dan berjalan ke dapur, ia menemukan kendi itu kembali terisi penuh. Cairan hitam di dalamnya masih ada. Seolah-olah apa yang ia lakukan tadi malam tidak pernah terjadi. Jantungnya berdegup kencang. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan sekadar sihir biasa. Ada kekuatan yang lebih besar bermain di sini. Hari itu, Bima semakin parah. Ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Napasnya berat, seperti seseorang yang tengah sekarat. Bu Sumi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Nak, bangunlah, ibu di sini." Bima membuka matanya perlahan, menatap ibunya dengan pandangan kosong. Bibirnya bergetar, berusaha mengucapkan sesuatu, tetapi suaranya terlalu lemah. Sari tiba-tiba masuk ke kamar. Wajahnya tampak tenang, tanpa sedikit pun rasa cemas. "Ibu nggak usah khawatir. Bima akan segera sembuh," ujarnya sambil menyentuh dahi suaminya. "Saya akan rawat dia sebaik mungkin." Bu Sumi menatapnya dengan tajam. Ia tahu, menantunya ini bukan perempuan biasa. Namun, ia masih belum menemukan cara untuk menghentikannya. Malamnya, Bu Sumi mengambil keputusan. Ia harus mencari pertolongan. Dengan diam-diam, ia keluar rumah dan berjalan ke rumah seorang dukun tua di ujung desa, Mbah Wiryo. Setibanya di sana, ia menceritakan semuanya. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu menatap Bu Sumi dengan tatapan tajam. "Bu Sumi, ini bukan penyakit biasa. Ada seseorang yang menarik energi kehidupan dari Bima." Jantung Bu Sumi berdegup kencang. "Sari?" Mbah Wiryo mengangguk. Dia sudah menyerahkan suaminya untuk kekuatan gaib. Setiap hari, sedikit demi sedikit, nyawa Bima terkuras untuk membuat Sari semakin kuat. Bu Sumi terisak. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Mbah Wiryo mengambil segenggam garam dan sehelai daun sirih. "Malam ini, jangan sampai Bima minum air dari kendi itu. Dan saat ayam jantan pertama berkokok, taburkan garam ini di sekitar tempat tidur Bima." Bu Sumi menggenggam benda-benda itu erat. Ia tahu, ini pertaruhan besar. Jika ia gagal, mungkin Bima tidak akan bertahan lebih lama. Ketika ia pulang, rumah sudah sunyi. Ia segera menuju kamar Bima dan duduk di sampingnya. Sari belum kembali ke kamar. Mungkin sedang di luar, melakukan ritualnya. Ketika tengah malam tiba, Bu Sumi mendengar suara langkah kaki di luar jendela.
Ia mengintip dari celah tirai dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sari berdiri di bawah pohon tua, tangannya terulur ke udara. Sosok bayangan hitam itu kembali muncul, kali ini lebih besar, lebih menyeramkan. Bu Sumi meremas garam di tangannya. Ia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam itu semakin larut. Hujan rintik-rintik masih membasahi atap rumah Pak Darto, menambah suasana mencekam yang sudah menggantung sejak beberapa hari terakhir. Bu Sumi duduk di samping Bima yang terbaring lemah. Napasnya berat, tubuhnya semakin kurus. Mata cekungnya hanya terbuka sedikit, seakan menahan rasa sakit yang tak terlihat. Di luar, suara angin berdesir, membawa bisikan-bisikan halus yang tidak bisa dijelaskan. Bu Sumi menggenggam segenggam garam yang diberikan Mbah Wiryo. Ia tahu, saat ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Langkah kaki terdengar dari luar kamar. Pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bu Sumi menahan napas. Tirai kamar sedikit bergeser. Sari berdiri di sana, menatapnya dengan senyum tipis. "Ibu belum tidur?" tanya Sari dengan nada lembut, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Bu Sumi waspada. "Bima semakin lemah," jawab Bu Sumi, berusaha tetap tenang. "Aku khawatir." Sari berjalan masuk, mendekati ranjang suaminya. Tangannya yang halus menyentuh dahi Bima, lalu ia menghela napas panjang. "Dia butuh istirahat, Bu. Jangan terlalu khawatir. Saya sudah menyiapkan jamu untuknya." Bu Sumi menatap kendi yang dibawa Sari. Cairan hitam di dalamnya mengepul samar. Bau anyir yang menusuk hidung menyelusup ke dalam ruangan. Jantung Bu Sumi berdegup kencang. "Tak perlu, Sari. Aku sudah membuatkan teh hangat untuk Bima," kata Bu Sumi sambil mencoba tersenyum. Sari menoleh, tatapannya tajam. "Ibu tidak percaya padaku?" Suasana tiba-tiba terasa dingin. Angin berhembus melalui celah jendela, membuat lilin di meja bergoyang-goyang. Sari menatap Bu Sumi dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu dalam matanya yang bukan manusiawi. Bu Sumi berusaha menguatkan diri. Ia ingat pesan Mbah Wiryo. Saat ayam jantan pertama berkokok, ia harus menaburkan garam di sekitar ranjang Bima. Ia menggenggam garam erat-erat di tangannya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Keras dan mendesak. Sari menoleh cepat, lalu berjalan keluar kamar. Bu Sumi memanfaatkan kesempatan ini. Dengan cepat, ia menaburkan garam di sekeliling ranjang Bima, lalu mengusap kening anaknya dengan daun sirih. Saat Sari kembali, ekspresinya berubah. Ia menghentikan langkahnya di depan pintu kamar, menatap lantai. Mata merahnya melebar. "Ibu, apa yang sudah ibu lakukan?" bisiknya pelan, namun terdengar penuh amarah. Bu Sumi menatapnya tanpa takut. "Aku hanya melakukan yang terbaik untuk anakku." Sari mendekat, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia tidak bisa melangkah melewati garis garam di lantai. Tubuhnya bergetar, wajahnya berubah pucat. Seolah-olah ada sesuatu yang membakar kulitnya. Tiba-tiba, suara ayam jantan pertama berkokok di kejauhan. Sari menjerit. Tubuhnya tersentak ke belakang, lalu berlari keluar rumah dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Bu Sumi menarik napas panjang. Ia tahu, malam ini ia telah berhasil menggagalkan rencana jahat menantunya. Tapi pertanyaannya, apakah ini sudah berakhir? Ataukah sesuatu yang lebih besar masih menunggu di depan? Pagi datang dengan mendung yang menggantung di langit. Sisa hujan semalam masih membasahi tanah, menciptakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Di dalam rumah Pak Darto, suasana masih tegang. Bu Sumi duduk di kursi dekat ranjang Bima, menatap wajah anaknya yang semakin pucat. Di dapur, suara langkah kaki terdengar. Bu Sumi menoleh, melihat Sari yang berdiri di ambang pintu dengan wajah datar. Seakan kejadian semalam tidak pernah terjadi. "Ibu tidak tidur?" tanya Sari sambil berjalan masuk, membawa nampan berisi semangkuk bubur dan segelas air putih. Bu Sumi menggeleng. "Bima masih lemah. Aku tidak bisa tidur." Sari meletakkan nampan di meja kecil dekat ranjang,
lalu duduk di kursi sebelah Bu Sumi. Ia menatap suaminya dengan tatapan penuh kasih, atau setidaknya itulah yang ingin ia tunjukkan. Saya akan merawat Bima dengan baik, Bu. Ibu tidak perlu khawatir, ucap Sari dengan nada yang lembut tapi dingin. Bu Sumi mengangguk kecil, tetapi hatinya masih waspada. Ia teringat bagaimana semalam Sari berlari keluar rumah dengan cara yang tidak manusiawi. Ada sesuatu yang disembunyikan menantunya ini, dan Bu Sumi bertekad untuk mengungkapnya. Siang itu, saat Sari keluar untuk membeli sesuatu di pasar, Bu Sumi memanfaatkan kesempatan. Ia pergi menemui Mbah Wiryo di gubuk tuanya yang terletak di pinggir desa. Sari bukan manusia biasa, kan? Tanya Bu Sumi dengan suara bergetar. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Aku sudah menduganya sejak awal. Ada sesuatu yang gelap dalam dirinya. Kau harus berhati-hati, Sumi. Jangan biarkan dia mendekati Bima lagi. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa terus-menerus menaburkan garam atau mengusirnya begitu saja. Bima mencintainya, lirih Bu Sumi. Mbah Wiryo mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi daun-daun kering. Ini ramuan penangkalnya. Taburkan di sekitar tempat tidur Bima, dan campurkan sedikit ke dalam makanannya. Itu akan membuat kekuatan Sari melemah. Bu Sumi menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Saat kembali ke rumah, ia melihat Sari sudah berada di dapur, memotong-motong sesuatu di atas talenan. Bau anyir menyengat di udara. Kau masak apa? Tanya Bu Sumi sambil berusaha terdengar santai. Sari tersenyum. Sup ayam. Bima butuh makanan bergizi. Bu Sumi mengamati tangan menantunya yang memegang pisau. Ada noda merah di ujung kukunya. Darah? Dengan hati-hati, Bu Sumi berpura-pura membantu menyiapkan makanan. Saat Sari lengah, ia mengambil sedikit ramuan dari kantong pemberian Mbah Wiryo dan menaburkannya ke dalam sup. Saat makan malam tiba, Sari menyendokkan sup ke dalam mangkuk dan menyajikannya kepada Bima. Pria itu, meski lemah, tersenyum kecil dan mulai menyuap makanannya. Tak butuh waktu lama sebelum sesuatu terjadi. Sari yang duduk di sebelah Bima mendadak memegangi perutnya. Wajahnya berubah pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Kenapa, Sari? Tanya Bima dengan suara lemah. Sari menggeleng cepat, berusaha tersenyum, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia beranjak dari kursinya, berjalan sempoyongan ke dapur. Bu Sumi mengikutinya dengan langkah perlahan. Dari balik pintu, ia melihat Sari muntah-muntah di wastafel. Cairan hitam pekat keluar dari mulutnya. Tangannya mencengkeram sisi wastafel dengan erat, kuku-kukunya menancap ke kayu. Bu Sumi menahan napas. Ramuan itu bekerja. Namun, saat ia hendak kembali ke ruang makan, tiba-tiba Sari menoleh ke belakang. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arahnya. Ibu, apa yang sudah ibu lakukan? Suaranya parau, penuh amarah. Bu Sumi mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Sari melangkah maju, tapi tiba-tiba tubuhnya melemah. Ia jatuh berlutut, mencengkeram dadanya. Wajahnya berubah semakin pucat, seakan ada sesuatu yang menghisap kekuatannya. Saat itu juga, terdengar suara dentuman keras dari dalam kamar Bima. Sesuatu yang tak terlihat meronta-ronta di dalam sana. Bu Sumi sadar, ini belum selesai. Malam ini, ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan. Malam turun dengan sunyi yang mencekam. Angin dingin berembus melalui celah jendela, membawa suara samar yang tak jelas dari kejauhan. Bu Sumi duduk di kursi ruang tamu, matanya terpaku pada pintu kamar Bima yang masih tertutup. Di dalam sana, putranya tengah terlelap setelah minum ramuan penangkal dari Mbah Wiryo. Namun, kekhawatiran masih menggelayuti hatinya. Di dapur, Sari masih terduduk di lantai. Nafasnya tersengal, keringat membasahi wajahnya. Ia memegang perutnya yang terus berdenyut sakit. Efek dari ramuan itu masih terasa, tubuhnya melemah, dan sesuatu dalam dirinya seperti ingin keluar. Tiba-tiba, suara berderit terdengar dari kamar Bima. Bu Sumi sontak berdiri. Pintu kamar terbuka perlahan,
meski tak ada yang menyentuhnya. Angin dingin keluar dari dalam ruangan, membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu terdengar suara langkah kaki, pelan, tapi pasti. Bima berjalan keluar, tapi tatapan matanya kosong. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang tengah berjalan dalam tidur. Bu Sumi ingin mendekatinya, namun sesuatu menahannya. "Bima, nak?" Suaranya lirih, nyaris berbisik. Bima tidak menjawab. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suaranya. "Kenapa kau mengganggu jalannya, Sumi?" Suara itu berat, serak, dan terasa asing. Bu Sumi mundur selangkah. Jantungnya berdetak kencang. "Siapa kau?" Bima tersenyum aneh, kemudian kepalanya menoleh ke arah dapur, di mana Sari masih terduduk lemah. Napasnya semakin memburu saat melihat tubuh Bima bergerak tanpa kendali. Sari, meski dalam keadaan sakit, menatap Bima dengan ngeri. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan kekuatan yang berusaha mendekat. Tiba-tiba, suara tawa menggema di seluruh ruangan. Suara yang tidak berasal dari Bima, tidak juga dari Sari. Suara itu bergema dari segala arah, seperti ada makhluk tak kasat mata yang tengah mengawasi mereka. "Kau sudah berjanji, Sari." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih tajam. Sari menggeleng panik. "Aku tidak bisa lagi. Aku sudah terlalu lemah." Bima berjalan mendekatinya dengan gerakan kaku. Matanya kini berubah hitam pekat, tubuhnya tersentak seperti boneka yang dikendalikan. Bu Sumi tak bisa tinggal diam. Ia mengingat kantong ramuan dari Mbah Wiryo yang masih tersimpan di sakunya. Dengan cepat, ia merogohnya dan menaburkan ramuan itu ke lantai, tepat di antara Sari dan Bima. Bima langsung berhenti. Tubuhnya bergetar hebat, lalu terdengar suara jeritan mengerikan. Suara itu bukan berasal dari mulut Bima, melainkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ia jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar hebat. Sari, meski masih lemah, merangkak menjauhi Bima. Matanya menatap ngeri, tubuhnya gemetar. "Sari, apa yang sudah kau lakukan pada anakku?" teriak Bu Sumi, matanya membara penuh amarah. Sari tak menjawab. Ia hanya menangis, tangannya mencakar lantai kayu dengan putus asa. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Bima, keluar bayangan hitam yang menjulang tinggi. Sosok itu tak berbentuk jelas, hanya berupa kabut pekat yang terus berputar. Sosok itu berteriak marah, seperti menolak untuk pergi. Bu Sumi menggenggam kantong ramuan lebih erat. Ia menutup mata, lalu menghamburkan sisa ramuan ke arah sosok itu. Seketika, jeritan menggema lebih keras, membuat seluruh rumah bergetar. Lalu semuanya hening. Tubuh Bima terkulai lemas di lantai. Napasnya terengah, wajahnya masih pucat, tetapi matanya kembali normal. Sari, di sisi lain, menangis terseduh. Ia tahu, ini belum selesai. Bu Sumi menatapnya tajam. "Aku tak akan membiarkanmu lagi, Sari. Aku akan melindungi anakku, apapun yang terjadi." Di luar rumah, suara angin semakin kencang. Malam ini belum berakhir. Rumah itu masih dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Sari terkulai di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Bima masih terbaring lemah, napasnya tersengal. Bu Sumi berdiri di tengah ruangan, matanya menatap penuh waspada. Ia tahu, ini belum berakhir. Dari balik bayangan di sudut ruangan, suara berbisik lirih terdengar. Bisikan itu seperti berisi ribuan suara yang bergabung menjadi satu. "Kau pikir bisa menghentikan kami?" Bu Sumi menelan ludah, tangannya meremas sisa ramuan yang masih tersisa. Ia menguatkan hatinya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku." Bayangan hitam itu perlahan muncul kembali, lebih besar dan lebih menyeramkan. Sosoknya tidak berbentuk manusia, hanya gumpalan kabut pekat dengan mata merah menyala. "Sari sudah berjanji. Kau tak bisa menghalangi." Sari yang masih terduduk di lantai meneteskan air mata. "Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau." Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Tiba-tiba, sosok hitam itu melesat ke arah Sari. Secepat kilat,
Bu Sumi melemparkan ramuan terakhir yang dimilikinya ke arah makhluk itu. Seketika jeritan panjang menggema. Ruangan bergetar hebat, lampu gantung bergoyang liar, dan dinding berderak seperti akan runtuh. Sari menutup telinganya, berteriak ketakutan. Tubuhnya seperti tersedot sesuatu, matanya membelalak. Ampuni aku tidak mau mati. Tapi sudah terlambat. Bayangan itu menggeliat liar, sebelum tiba-tiba menerjang ke arah Sari. Dalam sekejap, tubuhnya melengkung ke belakang, mulutnya terbuka lebar seperti menahan sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Bu Sumi menatap dengan ngeri. Sari. Sari menggeliat kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuhnya perlahan menghitam, kulitnya retak-retak seperti tanah kering. Ia menatap Bu Sumi dengan pandangan kosong sebelum akhirnya tubuhnya hancur menjadi abu hitam yang berterbangan di udara. Hening. Bima yang sedari tadi tak sadarkan diri, mulai bergerak perlahan. Matanya terbuka, ia tampak bingung. Bu Sumi langsung berlari menghampiri anaknya, mendekapnya erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Kamu selamat, nak? Di luar, angin berembus lebih tenang. Rumah itu tak lagi bergetar. Seolah, semuanya telah berakhir. Tapi Bu Sumi tahu, ini bukan kemenangan penuh. Sari sudah tiada, tapi perjanjian yang pernah dibuatnya mungkin masih menyisakan sesuatu yang belum mereka ketahui. Untuk saat ini, yang terpenting adalah membawa Bima pergi dari rumah itu. Dengan tangan gemetar, ia membantu Bima berdiri. Kita harus pergi, nak. Bima mengangguk lemah, meski belum memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Di luar, langit masih gelap. Malam ini akan menjadi malam yang panjang bagi mereka. Namun satu hal pasti, kejahatan belum sepenuhnya lenyap. Malam itu, Bu Sumi dan Bima berjalan terseok-seok keluar dari rumah yang kini terasa sunyi, terlalu sunyi. Udara malam masih terasa dingin, tapi tidak menusuk seperti sebelumnya. Hanya ada angin yang berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun kering di halaman. Mereka harus pergi, sejauh mungkin. Bima masih tampak lemah, tubuhnya menggigil. Bu Sumi mengeratkan genggamannya di tangan anaknya. Kita akan mencari tempat aman, nak. Bertahanlah. Suaranya lirih, mencoba menenangkan, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Bima. Mereka terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang gelap. Tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka dan sesekali gesekan dedaunan yang tertiup angin. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah kecil di pinggiran desa, milik seorang dukun tua yang dikenal dengan ilmunya. Bu Sumi mengetuk pintu dengan tergesa, berharap ada pertolongan. Pintu kayu itu terbuka perlahan. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, penuh selidik. Kalian datang pada saat yang tepat, ucapnya tanpa ditanya. Bu Sumi tak ingin banyak basa-basi. Tolong anak saya. Kami baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Suaranya bergetar, matanya memohon. Dukun tua itu mengangguk. Masuklah. Mereka melangkah ke dalam, dan ruangan itu terasa hangat dibandingkan malam di luar. Cahaya lampu minyak berpendar lembut, memberikan sedikit ketenangan. Bima duduk di atas tikar anyaman, tubuhnya masih lemah. Dukun tua itu mengamati Bima lama. Energi gelap masih ada dalam dirinya, gumamnya. Ia lalu beranjak mengambil beberapa ramuan dan mulai merapalkan mantra. Bu Sumi hanya bisa menatap, hatinya dipenuhi harapan. Jika ada kesempatan untuk menyelamatkan anaknya, ia akan melakukan apa saja. Beberapa saat kemudian, Bima mulai berkeringat. Wajahnya pucat, matanya menutup rapat. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Napasnya memburu. Dukun tua itu mempercepat rapalannya. Jangan lawan. Biarkan keluar, ujarnya tegas. Bima terbatuk keras, lalu terkulai lemah. Dari mulutnya, uap hitam tipis melayang ke udara sebelum lenyap begitu saja. Ia terengah-engah, lalu membuka matanya. Bu
Bu Sumi langsung memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa henti. Kamu selamat, nak? Kamu selamat. Dukun tua itu menghela napas panjang. Sementara ini, Bu Sumi menatapnya dengan bingung. Maksudnya? Dukun tua itu menatap mereka serius. Perjanjian Sari dengan makhluk itu mungkin sudah berakhir, tapi ada sesuatu yang masih mengintai. Bu Sumi merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa yang masih tersisa? Dukun tua itu menatap ke arah Bima. Ia telah menjadi bagian dari ritual itu, meski tanpa keinginannya sendiri. Jika makhluk itu menginginkannya kembali, ia akan datang. Hening. Bu Sumi merasakan dadanya sesak. Baru saja ia merasa aman, tapi kini ada ancaman lain yang masih membayangi. Dukun tua itu menyodorkan sebuah kantung kecil berisi ramuan. Ini akan melindunginya untuk sementara. Tapi ingat, kejahatan seperti ini tak pernah benar-benar berakhir. Bu Sumi menggenggam kantung itu erat. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia harus terus melindungi anaknya. Bagaimanapun caranya. Di luar, angin berhembus lebih kencang. Malam masih panjang. Dan bahaya masih mengintai dalam gelap. Bu Sumi menggenggam tangan Bima erat saat mereka meninggalkan rumah dukun tua itu. Malam terasa lebih sunyi, seolah-olah alam menahan napasnya. Kantung kecil berisi ramuan masih berada dalam genggamannya. Ia berharap benda itu cukup untuk melindungi anaknya dari bahaya yang belum benar-benar usai. Kita harus pergi jauh dari sini, nak. Kita cari tempat yang lebih aman, ucap Bu Sumi dengan suara lirih. Bima hanya mengangguk lemah. Ia masih merasakan sisa-sisa dingin yang menjalar di tubuhnya. Meski uap hitam telah keluar dari dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang masih berdiam di sudut jiwanya. Mereka terus berjalan melewati pematang sawah yang gelap, menuju sebuah desa di seberang bukit. Namun, langkah mereka terhenti ketika samar-samar terdengar suara langkah kaki mengikuti mereka dari belakang. Bu Sumi menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ayo cepat, nak, bisiknya seraya mempercepat langkah. Namun, suara itu semakin mendekat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suara tawa perempuan menggema di udara. Kalian pikir bisa lari dariku? Bu Sumi merasakan jantungnya hampir copot. Itu suara Sari. Perempuan yang telah menyerahkan dirinya dalam perjanjian terkutuk. Sosoknya muncul di antara bayang-bayang pepohonan. Wajahnya pucat, senyumnya menyeramkan. Bima menjerit ketakutan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Aku belum selesai, Bima, suara Sari berubah parau. Kau adalah bagian dari perjanjianku. Kau milikku. Tanpa berpikir panjang, Bu Sumi merobek kantung ramuan yang diberikan dukun tua dan menaburkannya ke tanah. Seketika, udara di sekitar mereka bergetar. Sari menjerit marah, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya yang muncul dari tanah. Sosoknya berusaha merangkak mendekati Bima, namun semakin ia bergerak, semakin tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak, tidak. Ini tidak bisa berakhir seperti ini, raung Sari sebelum tubuhnya lenyap dalam kabut hitam yang berputar kencang. Bu Sumi dan Bima terhuyung ke belakang. Angin berhenti bertiup. Malam kembali sunyi. Mereka saling menatap, memastikan bahwa semuanya sudah berakhir. Bima menatap tangannya sendiri, mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang tersisa dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas. Sudah selesai, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Bu Sumi menarik napas panjang. Ya, nak, kita selamat. Dengan langkah gemetar, mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan masa lalu yang mengerikan di belakang mereka. Namun, saat fajar mulai menyingsing, di sudut desa yang jauh dari tempat mereka berada, seorang wanita dengan gaun merah muncul dari kegelapan. Senyumnya mirip dengan Sari, dan matanya penuh dendam. Kegelapan belum benar-benar pergi. Tamat.